Shalom anak-anak Miss yang di kelas 5. Hari ini kita akan lanjut materi pelajaran IPA kita ya, di hari Rabu ini 27 Januari 2021. Nah anak-anak Miss semuanya siapkan buku IPA-nya, kita akan belajar kembali ya. Ya baik, pelajaran IPA kita hari ini dari tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Mari sama-sama buka buku tema 5-nya, subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Ya, mari kita belajar bersama. Ya, materi pelajaran IPA kita hari ini adalah rantai makanan. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup ini memperoleh energi yang dibutuhkan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan segala aktivitasnya. Nah, seperti kita juga ya, ketika kita makan kita dapat bertumbuh juga ya. Nah, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Rantai makanan ini artinya adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ya, rangkaian makan dan dimakan. Iya, sekarang kita lihat peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ya, peran makhluk hidup dalam rantai makanan ini berbeda-beda ya. Tidak sama semua perannya. Peran tumbuhan berbeda, peran hewan-hewannya juga berbeda. Yang pertama, perannya sebagai produsen. Apa yang berperan sebagai produsen dalam rantai makanan ini? Yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, makhluk hidup apa yang dapat membuat makanannya melalui fotosintesis? Iya, benar. Tumbuhan hijau. Nah, hanya tumbuhan hijau lah yang dapat melakukan fotosintesis, yang dapat membuat makanannya melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari ya. Yang kedua, berperan sebagai konsumen. Nah, yang berperan sebagai konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga dia bergantung pada makhluk hidup lain ya. Contohnya ini hewan. Yang ketiga, berperan sebagai pengurai. Nah, yang berperan sebagai pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang lain yang telah mati. Nah, contoh dari pengurai ini adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat piramida rantai makanan. Nah, rantai makanan ini bentuknya seperti piramida. Semakin lama semakin kerucut, semakin mengecil, semakin sedikit. Nah, pertama di sini yang paling pertama ini adalah produsen. Produsen ini adalah tumbuhan hijau. Nah, di sini jumlahnya masih banyak. Ya, tumbuhan di sini masih banyak jumlahnya. Ya, produsen. Kemudian tumbuhan hijau ini dimakan oleh hewan herbivora atau omnivora. Nah, lihat, hewan herbivora atau omnivora ini berperan sebagai konsumen pertama. Contohnya di sini ada belalang, tikus, dan juga ulat. Ya, yang berikutnya, hewan herbivora ini dimakan oleh hewan konsumen kedua. Nah, hewan konsumen kedua ini adalah hewan karnivora. Nah, yang berikutnya, hewan konsumen kedua ini jumlahnya semakin sedikit. Kemudian, hewan konsumen kedua ini dimakan lagi oleh konsumen puncak, yaitu hewan karnivora dengan jumlahnya semakin sedikit pula. Makanya disebut dengan piramida rantai makanan karena semakin lama semakin sedikit jumlahnya. Nah, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, di sini ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dimakan oleh tikus. Terus berikutnya lihat nomornya ya. Nomor-nomornya kita mulai dari yang pertama. Nah, inilah rantai makanan ini. Rantai makanan ini tidak pernah putus. Nah, saling makan antara tumbuhan dengan hewan ya. Yang pertama ini adalah produsen. Nah, produsen ini adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ingat ya, produsen ini adalah tumbuhan hijau yang memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis, berperan sebagai produsen, dan tumbuhan ini dimakan oleh konsumen pertama. Nah, di sini konsumen pertamanya adalah tikus. Oke, contohnya ini padi, tumbuhannya ini padi dimakan oleh tikus. Ya, tikus di sini berperan sebagai konsumen satu. Tikus adalah hewan herbivora atau juga hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Ingat ya, konsumen pertama ini memakan produsen secara langsung. Dia bisa sebagai hewan herbivora dan juga bisa hewan omnivora. Masih ingat apa itu herbivora, apa itu omnivora? Yang berikutnya
konsumen pertama ini dimakan lagi oleh konsumen yang kedua. Nah, konsumen kedua ini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen satu. Contohnya di sini tadi ular. Nah, ini adalah ekosistem sawah ya. Yang perlu kamu ketahui ini ekosistem sawah. Tikus dimakan ular, kemudian ular ini dimakan oleh elang. Elang di sini berperan sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak, yaitu hewan karnivora. Dia hanya memakan hewan konsumen satunya ya, konsumen 2-nya ya. Oke. Nah, dia memakan ular tadi. Kemudian elang ini mati, tidak ada yang hewan ini mati, hewan elang ini mati, kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai atau decomposer yang disebut dengan decomposer. Nah, pengurai ini adalah organisme yang mengurai konsumen 3 yang sudah mati. Hasil penguraian ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan lagi. Nah, ya, hasil penguraiannya ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan sebagai produsen. Nah, beginilah seterusnya rantai makanan ini ya. Oke, nah kembali lagi produsen ini menjadi tumbuhan yang subur lagi, kemudian dimakan oleh konsumen satu lagi, begitu selanjutnya ya. Dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, perhatikan matahari berikut ini ya, gambar matahari ini. Nah, matahari sebagai sumber utama energi makhluk hidup, benar ya? Nah, matahari ini memiliki energi yang cukup besar sehingga dia sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, energi dari matahari ini digunakan oleh tumbuhan dan menghasilkan bahan makanan. Tadi, makhluk hidup atau produsen ini adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Ingat ya, fotosintesis itu dapat dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Nah, kemudian tumbuhan ini seperti gambar ini, padi ini dimakan oleh konsumen satu dan menjadi sumber energi bagi konsumen satu tadi. Ketika dia memakan padi, maka tikus ini memiliki energi ya. Sumber energi dari tikus ini tadi dari padi. Kemudian tikus ini dimakan oleh si ular ini. Nah, ular ini ketika memakan konsumen satu, yaitu tikus, konsumen satu dimakan oleh konsumen 2. Ular ini konsumen 2 perannya ya, dan menjadi sumber energi bagi konsumen 2 ini. Ular ini setelah memakan tikus memiliki energi ya, sumber energinya dari tikus tadi. Kemudian konsumen 2 yaitu ular tadi dimakan oleh konsumen 3, elang ini, dan ular inilah yang menjadi sumber energi bagi konsumen 3. Konsumen 3 tadi adalah elang, yang berperan sebagai konsumen 3 adalah elang ya. Kemudian elang ini mati, diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, jika makhluk hidup yang ini mati, konsumen 3 ini mati, energi akan berpindah ke pengurai. Nutrisi dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan lagi, ya. Diserap dari tanah, diserap tumbuhan dari tanah, sehingga tumbuhan ini memiliki energi lagi untuk menghasilkan bahan makanan, ya. Kemudian mari kita lihat, produsen atau tanaman memiliki jumlah energi terbesar. Kenapa? Karena tadi dialah yang akan dimakan oleh konsumen satu dulu. Nah, produsen mempunyai energi terbesar karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Ingat ya, karena dia mampu menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, produsen menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari produsen, energi akan berpindah ke konsumen dalam sebuah rantai makanan ya. Oke, sekian penjelasan Miss tentang rantai makanan ini. Kiranya penjelasan Miss ini dapat membantu kamu untuk belajar ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.